Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke friend, welcome back to my channel Sari Pati 7. Nah, lama sekali nggak update, lama sekali nggak upload ya karena kesibukan. Oke, apa kabar kalian semua teman-teman YouTube? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, selalu diberikan kemurahan rezekinya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya ingin cari ya, nah cara membuat converter dari Soundcard V8. Ini mereknya Taver. Nah, ini converter kali ini adalah converter yang di bagian instrumen, seperti ini. Nah, akompani instrumen, jadi bukan konverter kondensor ataupun mic dinamik, tapi converter akompani instrumen. Nah, alatnya yang terutama ini adalah konverternya. Kok konverter apa ini? Soundcard V8. Nah, ini konverternya sudah saya rakit. Kok enggak di awal mas buat videonya? Nah, mohon maaf, ini barangnya sudah jadi, saya rakit. Nah, karena membutuhkan waktu ya, bahasanya itu adalah eksperimen ya, jadi di otak-atik matuk sing pas ndi. Nah, itulah. Oke, nah seperti ini ya. Ini adalah input dari ini. Nah, sebentar saya ambilkan kabelnya. Kabelnya pakai kabel bawaan ya, jadi USB itu apa namanya. Nah, seperti ini itu ya. Ini ke company instrumen, Hup, fokus cedeken kameranya, cedeken rapopo ini. Nah, baru ininya ke apa gini ada. Ketok kabeh. Apa? Ini. Nah, ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, saya jelaskan ya. Ini adalah soket 3,5 yang stereo. Nah, ini bagian pertama, ini adalah min. Ini bagian kanan, ini bagian kiri, atau ini yang bagian kiri atau ini bagian kanan ya. Yang jelas ini adalah soket stereo. Nah, untuk ini adalah untuk ke gitar bisa, ke mic bisa, ke drum real drum, itu aplikasi real drum itu juga bisa. Nah, seperti ini. Saya menggunakan soket untuk gitarnya atau 6,5 milinya menggunakan yang mono. Nah, yang bagian ada resistornya ini bagian yang pendek, kaki pendek ini ya. Ini adalah plusnya atau bagian tengahnya ini. Nih. Seperti ini. Yang min dapat yang panjang ini, soket panjang atau body ini adalah min. Saya paralel ya, min terus saya min terus min ini, jadi ada 6 ini saya paralel semua. Nah, untuk yang bagian plusnya ini, bagian soket 6, mili maupun plusnya bagian soket yang 3,5 mili, saya beri resistor 1 kilo. Ini 2 watt ya. Asumsi saya ketika wattnya besar juga handle dari grounding atau suara bengung lah mungkin ya, suara kurang jernih. Nah, itu bisa semakin diminimalisir. Nah, ini uniknya begini. Ini kekurangan lah ya mungkin ya. Ini kalau kita memakai pendengaran atau memakai output, memakai headset stereo atau salon stereo, ini yang berbunyi adalah sebelah. Nah, belum ada solusinya, belum saya temukan ya. Cuman ini
kaki ini maupun ini digabung ini nggak ada masalah, terutama yang kaki ini ya. Nih, fokus. Kaki mana? Kaki ini nih. Kaki ini plusnya ya. Jadi ini adalah min. Nih, ini adalah minnya. Nah, ini adalah plusnya. Plusnya ini. Plusnya saya kasih resistor 1K 2 watt. Ini ke plusnya ini, soket ini. Masing-masing soket satu ya. Saya beri satu. Ini soket lagi ini saya gandeng ya, jadi plus masihan jalurnya. Ini ke plus ini, ke plus soket yang ini ketiga. Nah, ini plus juga nih, ini masih satu jalur plus. Ini ke soket plusnya 3,5 mili 3,5 mili 3,5 mili. Nah, seperti ini rangkaiannya nih. Tuh nggak nempel kan ya. Kelebihannya ya, kalau ini bisa untuk mic, walaupun inputannya ini melalui company instrumen ya, bisa buat mic, buat gitar, buat drum, real drum ya. Kalau rencana ini adalah untuk saya buat real drum maupun mic clip maupun pakai gitar yang soketnya kecil-kecil ya, rakitan lah ya. Kalau bawaan gitar kebanyakan pakai 6,5 mili, cuman ini kalau semisal pakai mic clip ya. Ini pakai real drum, tinggal colok sudah. Saya coba bisa, cuman yaitu kekurangannya hanya mono kalau kita mendengarkannya pakai headset stereo ataupun salon stereo seperti ini. Nah, under testingnya ya, ini saya akan coba ke mic dan gitar, diempakkan dulu. Nah, sudah mempan ya soundcardnya. First time saya menggunakan mic dinamik ya, bukan mic kondenser, karena kalau mic kondenser pakainya langsung di sini kalau cuma satu. Nah, ini ke sebelah sini seperti ini. Nah, lanjut kita membutuhkan satu lagi nih. Nah, dari left ya, left colokan ke HP, dari left soundcard ke HP. Left 1 left 2 sama saja. Ngomongnya agak beledotan, maklum lama nggak bikin video. Seperti ini. Seberapa suaranya, intensitas suaranya seperti ini ya. Oke, colokan saja langsung ke HP. Gresek. Cek 1 1 1 1 2 1 2 1 2. Kalau ini kayaknya sepertinya enggak berfungsi ya, besar, kalau kecil ya kecil suaranya terdengar di monitornya. Nah, salah satu caranya yaitu nanti saya akan modif lagi menggunakan preamp yang aktif dan menggunakan potensio. Bisa dikecilin, bisa dibesarin. Nah, ini adalah input dari mic dinamik ini ya. Tes 1 2 3. Oke, lanjut pakai tambahan ke gitar. Saya ambilkan gitarnya dulu. Terdengar ya suara gitarnya. Nah, keunggulan dari ini ya, kita menggunakan instrumen ini ya. Jadi gitar pasif pun bisa, asalkan dia menggunakan yang pakai membran. Berarti sinyalnya bukan dari mic ya, pakai membran getaran ya. Nah, ini sudah saya coba ketika gitar saya menggunakan preamp equalizer ya. Ini tidak saya hidupkan, namun masih terdengar ya di dalam soundcard ini inputnya. Walaupun
saya on kan. Nah, saya coba colokkan dulu ya. Oke, sudah saya colokkan. Saya akan coba genjreng. Apakah suaranya keluar atau tidak ya? Ini posisi gitarnya masih off. Uts, button. Oke, sebagai gantinya ya, untuk memonitoring suaranya keluar apa enggak, saya menggunakan ini headset ya. Headset langsung ke soundcardnya, ke earphone ini. Cek, cek, tes, satu, satu. Nah, oke, terdengar. Walaupun hanya di sebelah kanan atau sebelah kiri saja ya. Artinya mono bukan stereo. Nah, ini headsetnya bunyi sebelah ya. Nah, untuk gitarnya saya tes. Gitarnya tidak bisa saya tunjukin, cuman seperti biasa gambar gitar yang saya pakai dulu, cuman saya modif kasih pre-equalizer. Oke, nah ini posisi mati untuk pre-equalizernya pada gitar. Nah, saya akan aktifkan ya. Nah, ini posisi sudah aktif, cuman kemungkinan di monitoring tidak terlalu jelas. Mungkin suaranya hampir sama aja ketika ini aktif ataupun tidak aktif. Tes tes. Oke, nah lanjut reviewnya ya. Reviewnya dari kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan dari sound apa ya, converter sound card ini, kekurangannya adalah ketika kita mendengarkan menggunakan headset, entah karena kurang ketemu atau belum ketemu untuk pengaturan ini ya, letak-letaknya ini ya, ini suaranya ini ada hanya sebelah saja. Nah, kelebihannya ketika kita memakai gitar ataupun mic itu bisa, gitarnya pun kelebihannya dia ketika preampnya tidak aktif, tidak di on kan, itu tetap bunyi. Nah, kalau di on kan juga ada bunyi, mungkin perbedaannya bisa sampean simak lah ya di suara monitoring ya, karena di sini suaranya ya gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan karena hanya sebelah fokusnya kurang. Nah, seperti ini. Nah, untuk pencobaan dari soket yang kecil ini untuk real drum itu
kan HP-nya nggak ada ya, cuma satu untuk rekaman ini ya. Jadi untuk realgramnya tidak saya masukin dalam video, tidak direview ya. Cuman semalam itu ketika sudah ini jadi, saya tes pakai realgram, suaranya mantap sekali ya. Nah, satu lagi untuk mungkin kekurangannya ya, ketika kita menggunakan semua colokan ini secara bersamaan, nah kemungkinan itu adalah suaranya atau input yang dihasilkan atau yang terekam itu semakin kecil untuk semakin banyak coket yang digunakan ini. Nah, ketika kita menggunakan hanya satu instrumen gitar nggak masalah, itu suaranya mungkin akan menggelegar. Ketika menggunakan dua agak berkurang, ketiga ya terus berkurang ya, sesuai dengan kemampuan dari soundcard ini ya. Oke, saya harap paham ya. Oke, demikian. Terima kasih ya telah menyaksikan untuk review konverter ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.